Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Reni Apriani sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Language Classroom Management. Jadi di materi kali ini kita akan membahas tentang strategi planning yang meliputi visi, misi, tujuan, dan juga strategi. Strategic planning is a systematic process for determining the direction, vision, and goals of an organization or class, and identifying the best strategies to achieve them. Jadi strategis planning atau perencanaan strategis ini adalah proses sistematis untuk menentukan arah, visi, dan tujuan organisasi atau kelas, serta mengidentifikasi strategi terbaik untuk mencapainya. Strategic planning helps teacher one is direct learning activities toward a clear language learning vision, and then determine teaching priorities, and third, improve learning effectiveness and efficiency, and then address classroom challenges. Element of strategy planning. First is vision. A vision is a long-term ideal picture of what a language learning class or program hopes to achieve. Jadi visi adalah gambaran ideal jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh kelas atau program pembelajaran bahasa. Example, to make students communicative, creative, and confident in using English in the real world. Contohnya itu seperti menjadi peserta didik komunikatif, kreatif, dan percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris di dunia nyata. The second one element of strategic planning is mission. A mission is the main step or statement about how to achieve a vision. It is more operational and practical than a vision statement. It explains what is being done, for whom, and how it's being done. Jadi misi adalah langkah-langkah utama atau pernyataan tentang cara mencapai visi, lebih operasional dan praktis dibanding visi, menjelaskan apa yang dilakukan, untuk siapa, dan bagaimana cara melakukannya. Contohnya itu menyelenggarakan pembelajaran berbasis komunikasi. Terus yang kedua, menggunakan media digital dan aktivitas interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar. Dan yang ketiga, mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung kerjasama dan berpikir kritis. The third element of strategic planning is goal or tujuan. Goal atau tujuan adalah hasil yang diinginkan dicapai secara spesifik dalam jangka menengah atau pendek. Harus smart, specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Contohnya, mahasiswa harus mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan percaya diri dalam satu semester. Element of strategic planning is strategies atau strategi. Jadi strategi adalah rencana tindakan yang disusun untuk mencapai tujuan, melibatkan metode, pendekatan, sumber daya, dan evaluasi. Contoh dari strategi pengajaran bahasa itu yang pertama, menggunakan task-based learning untuk meningkatkan keterampilan berbicara, menerapkan peer feedback dalam tugas menulis untuk meningkatkan kolaborasi. Yang ketiga, melakukan weekly reflection untuk mengevaluasi kemajuan mahasiswa. Step to develop a strategic language class planning atau langkah-langkah menyusun perencanaan strategi kelas bahasa. Yang pertama, analisis situasi. Yang kedua, merumuskan visi dan misi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan yang terukur. Yang keempat, menentukan strategi pembelajaran. Yang kelima, menyusun rencana aksi. Dan yang keenam, mengevaluasi dan revisi berkala. Terus dalam prakteknya, perencanaan strategis membantu dosen atau guru untuk satu, menentukan arah pembelajaran sejak awal semester. Yang kedua, mengelola waktu, materi, dan aktivitas kelas dengan efektif. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dan yang keempat, menilai keberhasilan pembelajaran secara berkelanjutan. Di sini ada tugas analisis. Jadi ini tuh dalam konteks kelas remedial untuk mahasiswa yang nilainya di bawah standar atau kesulitan penguasaan bahasa akademik.
Jadi untuk visinya, menjadikan setiap siswa mampu menggunakan bahasa akademik baik lisan maupun tulisan, cara percaya diri dan efektif untuk mengikuti perkuliahan dan berkomunikasi profesional. Untuk misinya, yang pertama menyediakan pembelajaran bahasa yang terstruktur dan profesional sesuai kebutuhan akademik mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan keterampilan membaca akademik, menulis esai ilmiah, mendengar kuliah dan berbicara presentasi. Terus yang ketiga, memberikan latihan terukur, umpan balik berkala, dan strategi belajar mandiri. Yang keempat, membangun lingkungan belajar sportif yang mendorong partisipasi aktif dan reflektif. Terus tujuannya, dalam 12 minggu, 80% peserta mencapai minimal skor B pada rubrik penulisan akademik. Terus dalam 8 minggu, rata-rata kemampuan mendengar kuliah meningkat 20%. Semua mahasiswa menyelesaikan minimal 3 presentasi singkat dan menerima umpan balik tertulis dari dosen. Buat strateginya, ada diagnostik awal, pretest. Terus pembelajaran diferensiasi, pengelompokan kecil berdasarkan kebutuhan. Misalnya fokus tulisan argumentatif, tata bahasa akademik. Sesi intensif keterampilan, modul mingguan. 2 minggu fokus penulisan akademik, 1 minggu membaca cepat dan skimming, 1 minggu listening dan note taking. Perbaikan berkelanjutan. Terus ada pembelajaran kolaboratif, peer review dan kelompok belajar untuk meningkatkan keterlibatan, strategi belajar mandiri, monitoring dan remedial, penggunaan teknologi, motivasi dan dukungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.